Bagaimana ciri dan caranya supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang penuh akan hikmat Tuhan? Yuk kita belajar dari sabda Tuhan. Halo pendengar Sabda Rohani dimanapun saudara berada, apa kabar? Saya berdoa semoga saudara selalu penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah saudara, kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah yang singkat tapi sangat menarik. Kisah ini melibatkan Mahatma Gandhi yang penuh dengan kebijaksanaan dan juga seorang profesor. Jadi pada suatu kali di kelas, profesor itu bertanya kepada Gandhi, kalau dalam sebuah perjalanan engkau menemukan dua buah tas, yang satu isinya penuh dengan uang, dan yang satunya lagi isinya adalah kebijaksanaan, tas manakah yang akan engkau pilih? Lalu Gandhi menjawab, tentu saja saya akan memilih tas yang penuh dengan uang. Nah, dengan nada sinis dan mengejek, profesor itu berkata, kalau aku jadi kau, aku pasti pilih yang tas isinya dengan kebijaksanaan. Kemudian dengan tenang dan santai, Gandhi berujar seperti ini. Seseorang akan mengambil apa yang tidak ia miliki. Nah saudara, kisah tadi tentunya syarat akan hikmat bukan? Kalau kita mendengar kata hikmat, tentunya ini bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Alkitab juga banyak berbicara tentang hikmat. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah diriku sudah bertumbuh dalam hikmat Tuhan? Apa ciri dan cara orang mengandalkan hikmat Tuhan atau penuh dengan hikmat Tuhan? Mari kita renungkan bersama sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6 sampai 8. Dalam bacaan ini, Paulus memberikan banyak nasihat kepada kita supaya hidup kita itu sungguh-sungguh meneladan hidup Kristus sendiri. Lalu, apa hubungannya antara meneladan hidup Kristus dengan bertumbuh menjadi pribadi yang penuh hikmat Tuhan? Hubungannya ini seperti ini. Kristus adalah hikmat Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh meneladan seluruh hidup Kristus, maka secara otomatis hidup kita juga akan dipenuhi oleh hikmat Tuhan, yang mana Yesus Kristus adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Nah, kalau kita mau hidup kita itu penuh dengan hikmat Tuhan, maka kita harus melaksanakan nasihat-nasihat seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yuk kita baca ayat 6 dan 7 terlebih dahulu. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita lihat ada beberapa nasihat yang kita harus jalankan supaya pribadi kita pun bisa penuh dengan hikmat Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-6 ya. Dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus menggarisbawahi kata hidupmu. Hidupmu berarti mencakup cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap, bertindak, dan berperilaku. Yang kesemuanya itu harus berada di dalam Kristus. Artinya, keseluruhan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus benar-benar selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat 7. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, salah satu faktor yang bisa menyebabkan tanaman bisa bertumbuh dengan baik adalah apabila ia berakar di tanah yang tepat. Demikian pula dengan hidup kita. Hidup kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik
apabila kita berakar penuh di dalam Kristus. Artinya kita mau menancapkan hidup kita secara kuat di dalam Kristus sehingga kita bisa menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus, yang pada akhirnya segala sesuatu yang kita putuskan dan kita laksanakan pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Nasihat yang ketiga adalah hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hidup kita harus dibangun di atas Kristus. Saudara, Kristus adalah fondasi tempat kita harus membangun seluruh kehidupan kita. Kita bisa bayangkan kalau kita membangun hidup kita di atas fondasi selain Kristus, ibaratnya kita seperti sedang mendirikan sebuah bangunan yang tampaknya kokoh, tetapi pada akhirnya itu bisa runtuh dan roboh. Akan tetapi, kalau kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita di atas Kristus sebagai fondasi hidup kita, maka kita sedang mendirikan sebuah bangunan yang kokoh dan kuat. Artinya, dalam menghadapi berbagai masalah dan beban-beban kehidupan, kita akan menjadi kuat. Lalu nasihat yang keempat, dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, kalau kita setiap hari berjalan bersama Kristus, pastinya iman kita akan terus naik, yang akhirnya menghantarkan kita kepada iman yang sempurna, sehingga rasa kita percaya kepada Kristus semakin bertambah. Kita semakin berserah kepada Kristus dan kita semakin beriman kepada Kristus. Lalu nasihat yang kelima dikatakan, masih di ayat 7, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam segala hal, berarti baik dalam situasi sulit maupun senang, kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena di dalam mengucapan syukur kita berarti percaya bahwa ada rencana Tuhan untuk hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Dan jangan lupa ada kuasa atau mukjizat dalam mengucap syukur. Maka saudara, kalau kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat, kelima nasihat ini harus kita lakukan dan wujud nyatakan secara terus-menerus. Jikalau kita terus hidup di dalam Kristus, maka hikmat Allah itu akan tercurah ke dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Nah, ketika hikmat Allah tercurah ke dalam pikiran kita, maka kita akan bisa berpikir dengan baik, dengan bersih, jernih, murni terhadap siapapun atau sesama dan terhadap suatu masalah. Ketika hikmat Tuhan tercurah ke dalam mulut kita, maka segala perkataan yang kita ucapkan pastinya adalah kata-kata yang baik, yang santun, yang rendah hati atau tidak memegahkan dan menyombongkan diri, kata-kata yang bisa menghibur, menguatkan, dan menyenangkan telinga siapapun yang mendengarkan kata-kata kita. Dan ketika hikmat Allah tercurah ke dalam perbuatan kita, pastinya segala hal yang kita lakukan adalah penuh dengan kehati-hatian, kerendahan hati, dan pastinya penuh dengan kasih Tuhan. Maka saudara, inilah ciri-ciri orang yang hidupnya bertumbuh dalam hikmat Allah. Selanjutnya, ayat 8 berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Artinya kita harus selalu mengandalkan hikmat Allah. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima hikmat Allah? Caranya adalah dengan mengundang
Roh Allah untuk masuk dan berkarya di dalam diri kita, sebab dikatakan bahwa tidak ada yang dapat mengerti Allah selain Roh Allah itu sendiri. Oleh karenanya, undanglah Roh Kudus untuk masuk dan berkarya di dalam diri kita. Saudara, saya punya satu cerita kisah nyata yang bisa menggambarkan situasi ini. Jadi saat itu belum ditemukan kulkas, maka banyak pekerja menimbun balok-balok es dengan jerami. Kemudian ada salah satu pekerjanya yang kehilangan jam. Dan jam itu sungguh berarti baginya karena itu merupakan pemberian dari kakeknya yang sudah meninggal dunia. Kemudian 10 pekerja itu membantu dia mencari jam. Bayangkan di dalam gudang yang besar, dengan adanya banyak jerami dan tumpukan balok, mungkin kita berpikir seperti mencari jarum di dalam jerami. Dan akhirnya setelah beberapa jam mereka menyerah. Tiba-tiba muncullah seorang anak kecil dan ia berkata, "Saya bisa menemukan jam yang hilang itu." Tapi semua orang harus pergi meninggalkan gudang itu dan kemudian pintu gudang ditutup rapat-rapat. Apa yang terjadi? 5 menit kemudian si anak kecil ini berhasil menemukan jam, lalu ia memberikannya kepada orang yang kehilangan itu. Tentunya semua orang merasa heran dan bertanya-tanya, kok bisa hanya dalam waktu 5 menit kamu bisa menemukan jam yang hilang itu? Apa jawaban si anak ini? Saya hanya diam dan mendengarkan dengan keras. Nah, seperti itulah ketika kita mau berusaha mendengarkan dan menangkap hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar diam. Kita harus belajar tenang. Dan kita harus menarik diri dari segala hiruk-pikuk dunia. Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan suara Allah ketika pikiran kita atau kondisi kita berada dalam situasi yang hingar-bingar? Tidak mungkin. Maka kita harus benar-benar menjadi tenang supaya kita bisa dengan peka mendengarkan hikmat Tuhan. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya Tuhan itu sudah berbicara kepada kita melalui hikmat yang diberikan kepada kita. Hanya saja kadang-kadang kita kurang atau menjadi tidak peka. Hikmat Tuhan itu bisa muncul dari hal-hal yang sederhana. Contoh, ketika kita mau melakukan sesuatu tetapi hati kok merasa tidak damai ya, itulah hikmat Tuhan. Ketika kita mau pergi ke suatu tempat tetapi ada perasaan seperti yang mencegah kita, itu hikmat Tuhan. Ketika kita tergerak untuk mendoakan seseorang, itu juga hikmat Tuhan. Ketika kita melupakan sesuatu hal kemudian menjadi teringat kembali, itu juga hikmat Tuhan. Nah saudara, mengapa sih hikmat Allah itu begitu penting bagi kehidupan kita? Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh ketika hidup kita penuh dengan hikmat Tuhan. Kita baca Amsal 2. Dalam ayat 5 dikatakan kita akan beroleh pengenalan akan Allah. Dalam ayat 7 kita akan beroleh perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dalam ayat 9 kita akan beroleh pemahaman tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kita tahu cara hidup yang baik. Lalu dikatakan juga dalam ayat 11 kita akan beroleh kebijaksanaan. Lalu dikatakan dalam ayat 12 bahwa kita akan beroleh cara hidup yang benar di hadapan Allah. Dan pada akhirnya di ayat 21 dikatakan bahwa kita akan beroleh janji Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa hidup kita berbahagia bila beroleh hikmat Tuhan yang keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah saudara, marilah kita
sama-sama belajar dan lebih dalam lagi merefleksikan pertanyaan, apakah diriku sudah hidup penuh dengan hikmat Tuhan. Karena kalau kita benar-benar hidup di dalam hikmat Tuhan, keseluruhan hidup kita akan menjadikan kita sebagai pribadi yang bijak dan baik, bukannya sebagai pribadi yang bodoh dan bebal. Terakhir saudara, izinkan saya mengutip sebuah sajak. Hidup di dekat Yesus setiap hari, itulah hikmat yang sejati. Menempuh jalan yang dipimpinnya, itulah hikmat yang sesungguhnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.